saya sebagai guru BK mendapatkan suatu pelatihan terkait 7 jurus BK hebat yang saya dapatkan di SMP 2 Bali. Di sini saya akan berbagi praktek baik kepada Bapak dan Guru terkait dengan jurus BK tersebut. Nah, di sini ada tujuan dari kegiatan yaitu melakukan destinasi atau pembahasan berupa berbagai baik kepada guru baik dan guru magang terkait 7 jurus BK hebat. Di mana 7 jurus BK hebat ini terdiri dari kenali potensi, yaitu ada kelola emosi, ada tumbuhan resiliensi atau daya latih, habis itu ada jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Di sini kita akan membahas tentang satu jurus saja, satu jurus yang paling sering kita temukan, yaitu tentang kelola emosi. Baik, sebelum kita maju ke konsep, kita akan bermain terlebih dahulu tentang bagaimana kita mengelola emosi. Di mana permainan ini yaitu berupa permainan kertas emosi. Yang pertama, yang peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai sebuah emosi. Yang kedua adalah fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Yang ketiga adalah peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas dapat dilemas. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. Proses ini akan dilanjutkan dengan cerita sampai selesai. Jadi saya akan membagikan kertas. Baik, di sini pertanyaannya, setiap peserta akan menerima satu kertas sebagai simbol emosi. Setelah itu fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Cerita yang pertama, di mana kertas tersebut jika bapak atau ibu merasa senang, silakan kertas tersebut diusap, dan jika merasa kesal, silakan dilemas, dan jika merasa marah, silakan disobek. Baik, pertama yaitu tentang cerita. Pagi itu bapak atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahkan ada yang sudah disiapkan tapi digantung di motor, namun beberapa meter sebelum sampai sekolah motor meledak mogok karena kehabisan bensin. Nah, dengan susah payah bapak dan ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Ini cerita yang pertama. Bagaimana? Kita lanjut cerita yang kedua. Nah, yang kedua yaitu sampailah bapak atau ibu guru di kelas hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, anjing masuk ke dalam kelas. Dia hanya duduk sambil berkata, maaf, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak atau ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari kesalahan kembali, tapi tetap tidak dibuka. Dengan terpaksa, bapak atau ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang terus ketika pulang. Dengan perasaan bapak dan ibu bisa dituangkan dengan kertas yang tadi dibagikan. Nah, selanjutnya
Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu guru mengajar, Adi terlihat tidak memberikan perhatian yang duduk di bangku. Saat didekati, ternyata ini sedang tertidur lelap. Ada seorang bapak menutup pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan mengambilnya. Bapak itu berkata, maaf, saya mamanya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena kurang tidur. Tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Bagaimana tanda-tandanya? Nah, yang terakhir, Bapak dengan bahan ajar yang kembali di kanan. Bapak ibu guru melanjutkan belajar dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan, pelajar pun belajar penuh dengan gembira. Nah, sekarang harus diskusi dan gali makna. Yang pertanyaan pertama, bagaimana kondisi kertas yang Bapak atau Ibu pegang sekarang? Mungkin bisa ditunjukkan, disampaikan di atas bagaimana keadaan kertas Bapak atau Ibu tadi. Ada yang sobek, ada yang masih mulus atau gimana? Dan yang kedua, apakah ibu atau bapak merasa menyesal dengan apa yang kita dilakukan dalam acara tersebut? Dan ketiga, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana sebenarnya kita bersikap? Mungkin bapak atau ibu guru bisa menyampaikan pendapatnya. Apa yang ingin menyampaikan? Bapak. Terima kasih. Jadi dilihat dari cerita dan keberadaan kertas ini. Jadi yang awalnya kertasnya itu mulus, ya. Tetapi dengan berbagai permasalahan yang ada, sehingga emosi itu ada. Sehingga kertas yang ada di tangan kami khususnya tangan saya, jadi tidak teratur. Ya, setelah tapi tidak sobek. Nah, ini tidak sobek itu nanti kamu bisa melihat dari kehidupan pribadi. Baik, sangat bermanfaat apa yang sudah disampaikan di pertemuan tentang diskusi tentang cerita tadi. Di mana dalam cerita tadi menggambarkan tiap emosi yang selalu berubah, maka di mana diharapkan bapak dan guru bisa menyikapi permasalahan siswa, bisa menggali bagaimana kenapa siswa itu selamat. Kita tanyakan dulu bagaimana anak itu bisa melakukan hal tersebut. Oke. Selanjutnya kita mulai, kita lanjutkan mengenai konsep. Nah, di mana emosi adalah dua pelaksanaan alam dari alam atau luar diri, serta mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Emosi ditandai oleh perubahan hukum. Pertama tentang jenis emosi yang saya lakukan ada 8, itu ada excited, senang, scared, angry, sad, dan happy. Nah, 8 jenis emosi. Mungkin masih ada lagi jenis emosi yang belum dilakukan. Nanti bapak dan guru bisa memahami. Yang pertama ada terima. Terima itu dimana saat emosi datang kita perlu tarik nafas dalam-dalam. Terima ada emosi karena keluar emosi berpikir. Itu bisa lihat dari rumus kognitif. Di mana rumus kognitif ini yaitu yang pertama adalah saya merasa, setelah itu nama emosinya. Saat kamu jelaskan perilaku secara detail, saya berharap deskripsikan perilaku yang diharapkan dan tidak berlaku. Bisa dengan rumus kognitif.
selanjutnya cara memulai musik yaitu bisa dengan menggunakan lomba pilihan atau wheel of choice. Yang pertama ada apology atau minta maaf yang warna biru, terus kita walk away atau berdiri jauh. Setelah itu ada apa yang melakukan kesimpulannya, di mana emosi adalah luapan perasaan seseorang yang terjadi di dalam kita. Jadi emosi yaitu antara lain ada marah, sedih, dan untuk pertemuan pada hari ini. Karena sama-sama saya ucapkan